Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Saya akan menjelaskan tentang referensi keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Saya juga akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kerja di laboratorium untuk keselamatan dan keamanan pada saat kita bekerja di laboratorium. Sumber kecelakaan pada saat kita bekerja di laboratorium bisa terjadi dari bahan kimia yang berbahaya, bahan beracun dan korosif, mudah terbakar, reaktif, dan eksplosif. Teknik percobaan, suhu tinggi atau pemanasan, interaksi antar bahan, reaksi tekanan tinggi, penggunaan radiasi, ketidakhatian pekerja atau tergesa-gesa pada saat bekerja di laboratorium, meremehkan bahaya dari alat seperti kebocoran gas, selang, regulator, dan lain-lain. Upaya pencegahan kecelakaan pada saat kita bekerja di laboratorium salah satunya adalah memakai jas laboratorium, mencuci tangan sebelum praktek dan sesudah praktek atau bekerja, memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, masker, dan baju pelindung. Ditangani dengan baik dan benar pada saat kita melakukan kerja di laboratorium. Memperhatikan semua prosedur dari awal hingga akhir dengan baik. Kita juga harus mengetahui bahaya dari bahan kimia yang akan kita pakai pada saat bekerja di laboratorium. Salah satunya seperti 1. Eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif dalam kurung. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadang kali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Bekerja dengan bahan kimia yang mudah meledak membutuhkan pengalaman praktis sekaligus pengetahuan yang baik. Menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko fatal bagi keselamatan diri kita dan orang di sekitar. 2. Oxidizing. Oxidizing mudah teroksidasi. Simbol bahan kimia mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi dalam kurung oxidizing. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor.
Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, risiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini, misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Bila suatu saat Anda bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Flash R untuk bahan pengoksidasi. Titik 2, R7, R8, dan R9. 3. Flammable. Flammable mudah terbakar. Simbol bahan kimia mudah terbakar. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar, dalam kurung flammable. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable, dalam kurung amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable, dalam kurung sangat mudah terbakar. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Frase R untuk bahan amat sangat mudah terbakar adalah R12. Bahan dengan label highly flammable memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Pengaruh kelembapan pada terbakar atau tidaknya bahan ini sangat besar. Oleh karena itu, mereka biasanya disimpan pada kondisi kelembapan tinggi. Frase R untuk bahan sangat mudah terbakar yaitu R11. Adapun beberapa contoh bahan bersifat flammable dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Zat terbakar langsung, contohnya aluminium alkil fosfor. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara. Gas amat mudah terbakar, contohnya butane dan propan. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Cairan mudah terbakar, contohnya aseton dan benzene. Keamanan, jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. Zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena air atau api, percikan api. 4. Toksik. Toksik dalam kurung beracun. Simbol bahan kimia beracun. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut. Ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan, inhalasi dalam kurung, atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri.
Hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uap masuk melalui pernafasan. 5. Harmful irritant (bahaya iritasi). Simbol bahan kimia di samping sebetulnya menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan (inhalasi), melalui mulut (ingestion), dan melalui kontak kulit. Contoh bahan dengan kode XN misalnya peridin, sedangkan kode XI menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI misalnya amonia dan benzyl klorida. Frase R untuk bahan berkode XN yaitu R20, R21, dan R22. Sedangkan untuk kode XI yaitu R36, R37, R38, dan R41. Corrosive atau korosif simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran 2 atau 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang oksida dan klor. Jangan menghirup uap dari bahan ini. Jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit Anda. Mereka juga bisa menyebabkan iritasi. Frase R untuk bahan korosif yaitu R34 dan R35. Yang terakhir, dangerous for environmental bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol bahan kimia pada gambar di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Dangerous for environment, melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Frase R untuk bahan berbahaya bagi lingkungan yaitu R50, R51, R52, dan R53. Demikian 7 simbol bahan kimia lengkap dengan keterangan dan gambarnya. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat bagi keselamatan Anda suatu saat nanti pada saat Anda bekerja di laboratorium.